Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yamato adalah sosok yang sangat menarik perhatian baru-baru ini. Selain kuat, Yamato juga memegang buku pusaka, yaitu jurnal perjalanan Oden Kozuki. Kemudian berdasarkan spoiler chapter 985, dikatakan bahwa Yamato sudah dikurung di dalam sel tahanan sejak usia 8 tahun. Lalu di chapter 984, Yamato sempat bercerita kepada Luffy jika dia dihajar ayahnya setelah mengatakan ingin menjadi Oden. Nah, dari dua hal itu kami rasa dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Yamato menyaksikan eksekusi Oden pada usia 8 tahun. Sepertinya ketika itu Yamato langsung ngefans kepada Oden, dan dengan polosnya si bocah 8 tahun mengatakan hal itu kepada ayahnya. Lalu sepertinya Kaido marah besar, dan sejak saat itu Yamato dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ya, itu adalah skema yang mungkin terjadi jika berdasarkan chapter 984 dan spoiler chapter 985. Lalu selanjutnya yang jadi pertanyaan, sejak kapan Yamato menemukan jurnal Oden? Jika melihat timelinenya, kemungkinan besar Yamato menemukan jurnal Oden sejak usia 8 tahun, di mana bocah itu tertarik mendatangi sisa-sisa kastil Kuri dan secara tak sengaja menemukan jurnal Oden. Lalu berdasarkan fakta di chapter 984 bahwa Yamato sudah memegang jurnal Oden, tentu nakama sekalian akan berpikir bahwa Yamato telah mengetahui seluruh hal yang telah diketahui oleh Oden Kozuki, bahkan mengenai 3 misteri terbesar dalam cerita One Piece ini, yaitu tentang keberadaan One Piece di Laftel, kebenaran Void Century, bahkan tentang arti Will of D. Kami rasa pendapat ini logis karena Oden sendiri telah mengungkapkannya bahwa setelah mencapai Laftel dia telah mempelajari segala hal tentang dunia ini. Namun apakah hal itu tidak membuat karakter Yamato menjadi terlalu OP alias overpower? Selama ini hanya beberapa orang penting saja yang sudah tahu mengenai hal itu. Sebut saja Relic yang ikut pergi ke Laftel, atau Shirohige yang tahu arti Will of D setelah mendapatkan bocoran dari Roger. Nah, para bajak laut senior tersebut adalah karakter legenda yang bersinggungan langsung dengan Roger. Jadi masuk akal jika mereka tahu tentang hal itu. Lalu jika Yamato memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka hanya berdasarkan jurnal Oden, tentu kisah One Piece yang begitu megah ini akan runtuh. Kemudian tak hanya itu, bayangkan jika jurnal Oden jatuh ke tangan musuh, misalnya Kaido atau Big Mom. Tentu ini sebuah blunder yang besar. Atau ada juga skenario yang paling buruk, yaitu jurnal Oden jatuh ke tangan Buwung Puyuh Morgan. Kemungkinan rahasia besar itu akan tercetak menjadi headline di surat kabarnya dan tersebar ke seluruh dunia. Berdasarkan semua resiko dan hal buruk yang mungkin akan terjadi, kami menduga jika di dalam jurnal Oden yang dipegang Yamato tak ada informasi mengenai Laftel, Void Century, dan juga Will of D. Kami punya 2 skenario yang akan membuat hal itu jadi masuk akal, agar rahasia terbesar One Piece tetap terjaga hingga Luffy mencapainya sendiri. Yang pertama, jurnal Oden itu tak lengkap. Di chapter 984, Yamato mengatakan jika dia mendapatkan jurnal Oden dari Kuri, tapi di sini tak disebutkan dengan jelas di mana lokasi yang lebih rinci. Dan seperti yang kami katakan di atas, bahwa ketika itu Yamato yang masih berusia 8 tahun mengunjungi sisa-sisa kastil Oden yang terbakar, dan dia tak sengaja menemukan jurnal itu. Nah, karena kejadian kebakaran itu, kemungkinan besar beberapa bagian jurnal Oden telah ikut terbakar. Dan yang terbakar adalah bagian-bagian penting mengenai Laftel, Void Century, dan Will of D. Jadi yang tersisa dari jurnal itu hanyalah kisah petualangan Oden dalam melihat dunia ini, dan mungkin juga tentang tekadnya untuk membuka negeri Wano. Jika skenario ini digunakan, maka Yamato yang merupakan karakter baru tak akan jadi terlalu OP, dan cerita ini masih bisa berjalan dengan baik dan masuk akal. Lalu skenario yang kedua, Oden tak menuliskan rahasia dunia ini di dalam jurnalnya. Ketika berhasil mencapai Laftel, Oden memang terlihat menuliskan sesuatu di jurnalnya, tapi belum pasti juga bahwa yang dia tulis adalah tentang rahasia dunia ini.
Pemikiran tentang hal itu muncul mungkin karena untuk melindungi rahasia tersebut dari orang-orang yang tak berhak mengetahuinya. Iya, menurut kami Oden sudah menduga jika dia menuliskan rahasia itu di dalam jurnalnya, maka suatu saat ada kemungkinan jurnal itu akan jatuh ke tangan orang-orang jahat, dan itu tentu akan sangat berbahaya. Jadi Oden pun memilih tak menuliskan rahasia itu di jurnalnya dan hanya mengingatnya di dalam memorinya saja. Bukti tambahan bahwa Oden tak menuliskan hal itu di dalam jurnalnya adalah dia juga tak memberitahukannya kepada para pelayannya. Dan menurut Kinemon, alasan Oden tak memberitahukan hal itu adalah karena untuk melindungi para pelayannya itu dari beban sebuah pengetahuan yang besar. Berdasarkan hal tersebut, kami rasa Oden menganggap pengetahuan tentang rahasia dunia ini adalah hal yang sangat besar. Jadi tentu Oden tak akan mengambil tindakan yang ceroboh dengan menuliskan hal-hal besar itu di dalam jurnal perjalanannya yang mungkin saja bisa ditemukan orang-orang jahat. Oke, itu adalah pendapat kami tentang Yamato yang tak tahu apapun mengenai One Piece di Love Tale, Void Century, dan Will of D. Lalu selanjutnya di chapter 984, Yamato mengatakan bahwa dia menganggap jurnal Oden itu sebagai pegangan hidupnya. Kami rasa cerita Yamato ini jadi masuk akal dengan skema Yamato sudah memegang jurnal Oden sejak usia 8 tahun. Karena dia memiliki waktu yang sangat lama untuk mempelajari setiap kata di jurnal tersebut, dan kemudian menjadikannya pedoman hidup ketika sudah besar. Lalu jika jurnal itu tak berisi informasi tentang Love Tale, Void Century, dan Will of D, maka kira-kira apa yang tertulis di dalamnya yang dapat digunakan Yamato sebagai pedoman hidupnya? Menurut kami ada beberapa macam, dan hal-hal itulah yang membangun karakteristik Yamato hingga dewasa. Yang pertama adalah semangat kebebasan. Koshiki Oden mulai menulis jurnal ketika bertemu dengan dua pengikut pertamanya, yaitu Kinemon dan Denjiro. Ketika itu Oden sudah diusir dari kastil Shogun dan dia sedang mengelilingi negeri Wano. Jadi kami rasa Oden menuliskan hal-hal tentang semangat kebebasan yang membuatnya memilih hidup mengembara dan tak terkekang oleh peraturan yang ada. Lalu yang kedua adalah semangat pengabdian. Setelah beberapa saat melakukan pengembaraan, akhirnya Oden memutuskan untuk menetap di Kuri dan membangun wilayah tanpa hukum itu. Ketika itu Oden berhasil membuat penduduk Kuri sejahtera hingga ayahnya mengangkat Oden menjadi daimyo di sana. Jadi di sini Oden tak hanya memegang prinsip kebebasan yang liar, tetapi juga prinsip kebebasan yang dapat berkolaborasi dengan prinsip pengabdian agar rakyat Wano bisa sejahtera. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah semangat petualangan. Setelah menjalani kebebasan di Wano dan mengabdi untuk rakyat Kuri, Oden memiliki satu semangat bagus yang menurut kami tertulis dalam jurnalnya, yaitu semangat petualangan untuk mencari hal-hal baru yang dapat bermanfaat. Sebelumnya tentu kita masih ingat dengan cerita Kinemon mengenai kata-kata khas dari Oden, yaitu di sini terlalu sempit. Oden merasa Wano terlalu sempit untuknya dan menurutnya masih ada dunia luar yang harus dijelajahi. Akhirnya Oden pun pergi ke lautan bersama bajak laut Shirohige, kemudian bersama bajak laut Roger. Dalam pelayarannya itu Oden melihat hal-hal baru dan juga berhasil mengungkapkan rahasia dunia ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip pengorbanan. Jika diingat-ingat, pengorbanan Oden sudah dimulai ketika dia sampai di negeri Wano pada 5 tahun sebelum hari eksekusinya. Ketika itu dia rela melakukan tarian gila agar penduduk Wano terbebas dari ancaman Orochi. Tapi ternyata Orochi mengingkari janjinya. Kami rasa perasaan Oden yang berkorban untuk rakyat Wano juga tertulis dalam jurnalnya. Dan mungkin dia menulis hal itu ketika masa penantian hari eksekusi. Lalu Oden menyerahkan jurnal itu kepada Toki bersamaan dengan menyerahkan kedua pedangnya, yaitu Enma dan Ameno Habakiri. Jadi sampai di sini sudah terbentuk skema mengenai keberadaan jurnal Oden ketika Oden dieksekusi, yaitu menurut kami tersimpan di kastilnya, yang kemudian ditemukan oleh Yamato.
Oke, itu adalah pembahasan tentang Yamato dan Jurnal Oden, yang menurut kami Yamato mewarisi tekad dan semangat hidup Oden, tetapi tak mengetahui rahasia dunia ini seperti Laugh Tale, Void Century, dan Will of D. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang Yamato dan Jurnal Oden. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!